Record. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman soft sekalian. Sudah begitu lama kita tidak mengadakan soft bareng ya. Ini pertemuan soft pertama untuk 2025, di mana sekarang kita akan membahas terkait salah satu paper yang baru saja saya publish juga. Enggak ya kali, enggak, saya nama terakhir kok. Jadi apa saya dilibatkan dalam salah satu paper yang publish pada 2025 kemarin gitu ya, di awal tahun begitu. Nah, kita mau bahas nih apa saja yang menjadi highlight gitu ya, yang menjadi sorotan secara garis besar begitu ya. Nah, sebelum kita melakukan ini diskusi sebagaimana biasanya, alangkah baiknya kita berdoa sesuai ini ya, sesuai Islam pastinya kalau di sini ya. Monggo berdoa dipersilahkan masing-masing. Oke, berdoa bisa dijeda dan dilanjutkan nanti. Saya izin share screen teman-teman sekalian. Di sini saya share untuk entire screen. Oke. Ini jurnalnya tadi, cuman kita belum bahas ini, kita bahas yang ini. Jadi, untuk judulnya, kita bisa baca bareng-bareng di sini. Ini adalah terkait misteri Lempuk Ranograti, itu apakah sudah terpecahkan dengan keluarnya paper yang baru dipublish tahun 2025 ini. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan mulai melihat sebenarnya misteri apa sih gitu loh yang menjadi dasar kenapa paper ini kemudian dipublikasi gitu ya. Nah, kita lihat dulu bahwasanya Ranograti ini adalah salah satu tempat yang cukup unik. Kenapa kok dia unik? Karena ini danau bukan sembarang danau, asik. Nah, jadi ini adalah danau vulkanik. Jadi artinya danau ini dulunya tidak ada, begitu. Karena ada aktivitas vulkanik, maka danau ini terbentuk. Danau yang kemudian apa yang kemudian ada ini ketika diukur, maka angka yang saya dapatkan ini bukan saya yang mengukur ya, tapi yang saya dapatkan dari internet ini 107 hektar. Jadi lumayan besar lah begitu ya. Walaupun nggak besar-besar banget. Paling tidak dia meliputi 3 desa begitu ya. Dia masuk dalam 3 desa di situ. Nah, sebenarnya untuk proses terjadinya danau vulkanik ini sendiri, artinya kita bisa bayangkan bahwasannya dulu itu tidak ada namanya danau di sini, tapi karena ada aktivitas vulkanik, maka kemudian danau in apa kemudian terbentuklah cekungan gitu ya. Cekungan yang sangat dalam begitu. Lalu di situ artinya awalnya tidak ada air. Kan begitu. Nah, air ini ternyata ketika saya coba cari dia dari mana, maka saya temukan ada yang mengklaim bahwasanya airnya itu dari mata air. Seperti itu. Nah, artinya air yang memenuhi cekungan tadi itu bukan berasal dari sungai di sebelum Ranograti, tapi berasal dari mata air yang ada di sana. Begitu. Tapi memang perlu digarisbawahi bahwasanya sumber yang saya dapatkan ini itu dari skripsi, dari pertanyaan salah satu mahasiswa skripsi saat itu kepada ini ya kepada pihak pengelola Ranograti. Begitu. Jadi mungkin bisa jadi salah, tapi kita kalau misal pakai prinsip ini, maka danau ini itu keragamannya dari mana? Ini kan menjadi pertanyaan. Ikannya tuh dari mana kalau misal kayak gitu? Orang awalnya itu dia tidak ada, tiba-tiba ada cekungan di sana dan airnya pun dari tanah. Kan tanah tidak melahirkan ikan, kan seperti itu.
Nah, ini menjadi pertanyaan yang mendasar sekali. Kenapa kok unik danau vulkanik itu punya seperti ini? Apalagi danau vulkanik tersebut itu sumbernya dari mata air, bukan dari sungai yang ada di sebelum danau tersebut. Dan airnya pun ini air tawar ya, perlu digarisbawahi ini air tawar. Begitu. Nah, maka kalau demikian ceritanya, berarti ada isolasi geografis. Karena dia tidak terhubung pada habitat sebelum Ranograti. Yang ada dia membentuk habitat baru, artinya nanti Ranograti ini itu punya outlet berupa sungai yang akan menjulur ke muara, kan begitu. Nah, kemungkinan ikannya itu juga ada kemungkinan ikan itu dari outlet itu naik ke ini ke Ranograti, kan seperti itu. Kendati kita masih belum bisa memastikan apakah benar-benar ini dari sumber mata air, begitu ya. Tapi bisa jadi juga ikan ini dahulunya itu memang beranjak dari dari muara ke air tawar ini tadi. Lalu kemudian terisolasi di sini. Seperti itu. Ini seperti kasus ikan padi yang saya teliti ketika S2, karena ikan padi ini ada spesiasi di situ. Jadi spesiasi ini pemecahan spesies, harusnya Javanicus, lalu kemudian karena yang satu ini jadi tawar, ya, yang ditemukan di Jawa saja. Nah, itu artinya kan dari muara dia naik ke air tawar dan kemudian dia terisolasi di situ. Nah, mungkin barangkali Gopyopterus ini juga ikan lempuk ini seperti itu juga, gitu ya. Nah, kalau begitu ceritanya, ketika dia terisolasi, maka berarti ada potensi endemik dong, endemisitas dong. Kita belajar gitu ya, bahwasanya endemik ini artinya dia tidak bisa ditemukan di tempat lain, kan begitu ya. Dia tidak bisa ditemukan di tempat lain, hanya di tempat itu saja. Artinya hanya di danau ini saja. Apakah dia endemik? Kalau kita ngomong endemik Ranograti, atau kemudian apakah dia endemik Jawa? Kalau kita ngomongkan tentang satu pulau Jawa, gitu ya. Saya rasa clear ya untuk Ranograti ini kenapa kok dia unik gitu ya. Karena ya ini tadi segala macam potensi yang kemudian terlihat. Nah, di sini kita bisa lihat petanya ya teman-teman. Ini landscape-nya, lalu kemudian ini petanya. Dia ada di Pasuruan dan dia lumayan jauh dari ini, dari laut begitu ya. Dan dia memang benar-benar air tawar begitu ya, bukan payau. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ikan lempuk itu sendiri, ini sebenarnya sudah fix kalau dia itu adalah genus Gopyopterus. Tidak ada yang memperdebatkan hal tersebut. Tapi, ada yang memperdebatkan dia Gopyopterus apa. Dia spesiesnya apa. Kalau genusnya memang Gopyopterus. Begitu. Nah, perlu diketahui bersama sumber masalah dari ikan lempuk yang ada di Ranograti ini. Sebenarnya, disclaimer dulu ya, ikan lempuk, kalau kita ngomong tentang lempuk itu ya, itu sebenarnya bisa merujuk pada beberapa ikan, gitu ya. Tapi kalau kita fokus pada ikan lempuk di Ranograti, maka saya jamin yang keluar hanya Gopyopterus, bukan ikan lempuk yang lain. Kalau yang dimaksud memang yang di Ranograti, gitu ya. Nah, jadi ikan lempuk di Ranograti ini dari genus Gopyopterus yang menjadi masalah adalah karena ikan lempuk ini dia hermafrodit protogini. Artinya, dia dalam kehidupannya ini memiliki satu individu bisa memiliki dua kelamin, gitu ya. Yang pertama itu betina, lalu kemudian semakin besar dia menjadi jantan. Nah, kita bisa lihat di sini gambar B ini betinanya, gambar A ini jantannya. Jadi jantannya lebih besar, gitu ya, jauh lebih besar pastinya. Dan ada beberapa perbedaan yang lumayan mencolok. Yang pertama, ini adalah pastinya bentuk ekor. Bentuk ekornya ini sudah berbeda. Jantan ini dia ada lebih condong di bagian atasnya, ya, lebih panjang di bagian atas daripada bagian bawah. Sementara betina ini cenderung kotak gitu ya. Lalu kemudian dari siripnya ini juga terlihat beda ya bentuknya. Jantan ini dia ini kayak jambul gitu. Nah, kalau betina ini kayak ya syukur ini ya apa maksudnya kayak sirip yang dia itu
nggak bisa berdiri sempurna seperti itu. Lalu kemudian pastinya kalau masalah panjang sirip dan lain sebagainya, ini juga masalahnya juga ikannya itu yang satu ini masih kecil, yang dua ini sudah besar karena memang apa ya, memang perbedaannya itu di situ gitu. Apa untuk hermafroditismenya. Nah, ini perbedaannya lumayan kelihatan juga di kepala, terutama di rahang nantinya. Kalau misal kita nanti bisa lihat gitu ya di artikel-artikel yang sudah beredar, sebenarnya di apa di susunan dari rahangnya itu terlihat sekali perbedaan antara jantan dan betina. Dan ini diindikasi itu sepertinya adalah salah satu berhubungan dengan salah satu apa dengan behaviornya dia atau tingkah laku dia ketika kawin begitu ya. Makanya dia berbeda di rahangnya dia. Nah, ada beberapa perbedaan yang sudah kita sebutkan tadi, tapi tidak cukup di situ. Kita tahu jantan dan betinanya ini berbeda. Tapi kita tahu juga bahwasanya mereka itu ada fase transisi. Nah, fase transisi antara dari betina ke jantan ini juga bisa membentuk varian yang bisa dianggap aneh, gitu ya. Rahangnya ini nggak besar juga nggak kecil, gitu ya. Ekornya ini nggak kotak juga nggak panjang sebelah, dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi. Sehingga apa? Sehingga banyak sekali orang yang menyebutkan bahwasanya ikan lempuk di Ranograti itu lebih dari satu spesies. Kayak gitu. Tapi sepanjang kita kita lihat hari ini, maka sebenarnya itu hanyalah hermafrodit protogini saja. Begitu. Nah, jadi ini tadi ya sudah kita sebutkan juga hermafrodit protogini ini berhubungan dengan dimorfisme seksualnya dia. Dia tadi ya jantan dan betina tadi. Lalu kemudian masalahnya adalah jadi satu spesies Gobiopterus itu bisa membentuk beberapa karakter berbeda dalam hidupnya dan itu lumayan jauh begitu ya. Dan belum ada literatur identifikasi yang sistematis untuk mengidentifikasi oh kalau semisal Gobiopterus Barciopterus katakan ini kayak gini loh. Dari kecil sampai besar tuh ini karakternya itu ini. Oh kalau lat, apa lakustris itu dari kecil sampai besar ini. Jadi bedanya itu tidak jelas sebenarnya. Kita masih kekurangan sekali literatur yang sangat yang sistematis untuk mengidentifikasi Gobiopterus. Sehingga seakan-akan Gobiopterus ini mengalami kesulitan dalam taksonomi atau kita sebut sebagai taksonomical conundrum, kebingungan dalam taksonomi. Oh, yang situ ngomong Gobiopterus itu dia bukan di Ranograti, tapi di Sumatera. Ada yang ngomong juga dia menemukan Gobiopterus Brachiopterus itu ada di ada di India, bukan di Asia Tenggara. Nah, ini kan akhirnya seakan-akan dia mengalami kebingungan taksonomi. Masalahnya apa ya? Karena belum ada literatur identifikasi sistematis tadi, gitu loh. Dan kemudian ikan ini juga bermasalahnya juga dia hermaphroditit protogini, jadi nggak segampang itu, begitu ya. Saya rasa ini cukup gamblang ya untuk untuk pendahuluan, gitu. Nah, kita masuk pada artikel utama kita. Judulnya, ya, ini adalah Genetic Analysis of Gobiopterus brachiopterus dari keluarga Oxudercidae, ya, from Ranograti Lake and the genus potential misidentification. Gitu. Jadi analisa genetik untuk Gobiopterus brachiopterus. Gitu ya. Jadi kita sudah klaim kalau itu Brachiopterus Gobiopterus dari keluarga Oxudercidae dari Ranograti. Jadi novelty-nya dari judul itu kita sudah tahu. Yang pertama adalah revisi identifikasi lempuk. Lempuk itu bukan Gobiopterus sp atau bukan Gobiopterus sp apalagi SPP. Gobiop ikan lempuk harus dituliskan sebagai Gobiopterus brachiopterus itu harus jelas. Nanti kita akan ngomong kenapa kok itu harus jelas Gobiopterus brachiopterus. Gitu ya. Nah, lalu kemudian
Apa? Kita juga sudah memastikan keluarganya ini adalah Oxudersidae, gitu ya. Jadi kita state revisi keluarganya. Jadi keluarganya sudah di apa sudah dirubah. Kalau misal kita lihat Fishbase, mungkin kita masih mendapati bahwasanya Gobiopterus ini masih masuk pada Gobiidae, keluarga Gobi. Tapi sebenarnya dia sudah pindah ke Oxudersidae, keluarga tempat ikan-ikan yang mungkin kita anggap kok agak jauh ya dari Gobiopterus. Salah satunya adalah ikan glodok atau ikan mudskipper ya, ikan yang biasanya dia ada di rawa-rawa rawa-rawa muara begitu ya, ada di bakau-bakau yang dia kemudian bisa di darat itu ya, ikan glodok itu. Nah, itu satu keluarga dengan Gobiopterus sebenarnya, gitu ya. Nah, lalu kemudian kita juga state potensi misidentifikasi genus. Bisa jadi Gobiopterus ini itu spesies-spesies yang ada di dalamnya ini misidentifikasi. Bisa jadi juga genusnya sendiri itu kita indikasi sebagai misidentifikasi di kemudian hari. Jadi seakan-akan Gobiopteris itu sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa genus. Itu juga bisa kita artikan seperti itu. Gitu. Jadi ini novelty-nya ya, kebaruannya. Itu dari judul saja kita sudah bisa dapat tiga ini. Lalu kita lanjut ke abstraknya. Di abstrak, kita bisa lihat teman-teman. Kita baca dulu ya. The holotype of Gobiopterus brachypterus originates from Ranograti Lake, Indonesia. Holotype ini adalah spesimen pertama untuk mendeskripsikan satu spesies. Dan itu diambilnya di Grati Lake. Artinya, kenapa kok kita harus sorry, kita harus dengan PD mengatakan ikan lempuk ini adalah Gobiopterus brachypterus? Ya karena holotype dari Gobiopterus brachypterus itu ada di situ. Kecuali kalau kita menemukan spesies baru, artinya kita harus membandingkan artinya kita harus menemukan ada dua ikan berbeda. Yang satu Brachypterus, yang satu bukan. Masalahnya selama ini yang ditunjukkan itu hanyalah ikan betina dan jantan, ya pasti beda, gitu. Bukan spesies lain. Sejauh ini cuma satu spesies saja yang ditemukan di situ dan artinya kita bisa klaim di situ adalah tempat dari Gobiopterus Brachypterus. Itu pentingnya kita melihat literatur zaman dulu, gitu ya. Literatur awal. Nah, lalu kemudian kita lanjut ya, bahwasanya similarity dalam apa Gobiopterus ini menjadikan identifikasinya itu sulit, gitu ya. Jadi, ini ya, yang tadi ya, kita state holotype-nya itu Gobiopterus brachypterus itu ada di Ranograti, gitu ya. Lalu kemudian kita akan state similaritas morfologinya itu juga tinggi di dalam Gobiopterus. Jadi kita itu kesulitan untuk merujuk pada morfologi. Itulah kenapa jurnal ini ter apa terasa harus diterbitkan karena kita harus memberi memberi aware kepada orang dengan genetik. Karena morfologinya sudah sulit gitu loh. Itu. Karena tadi kita tahu bahwasanya tidak ada literatur yang benar-benar sistematis untuk ngomong tentang identifikasi Gobiopterus secara morfologis. Itu masalahnya. Lalu kemudian ini kita lanjutkan, maka di akhir itu kita bisa lihat ya di kata-kata paling akhir, Gobiopterus brachypterus was found to be genetically endemic to Grati Lake. Jadi secara genetik Gobiopterus brachypterus ini memang endemik. Begitu. Jadi kita sudah dapatkan paling tidak 6 kebaruan yang kita perjuangkan dalam jurnal ini. Begitu ya teman-teman. Jadi lumayan banyak kebaruannya, tapi kita lihat.
nanti. Kita masuk pada introduksinya dulu ya. Di introduksi ini kita akan fokus pada ikan lempuk Ranugrati itu sendiri sebenarnya. Ikan lempuk Ranugrati ini kita ada pertanyaan, apakah itu spesies tunggal atau spesies kompleks? Artinya ada spesies lebih dari satu, tapi dijadikan satu spesies yang sama. Itu spesies kompleks, ya definisinya. Nah, atau kita sebut juga sebagai spesies kriptik, spesies yang tersembunyi dalam nama spesies lain, gitu ya. Nah, apakah itu spesies kompleks atau spesies tunggal? Kalau spesies kompleks, maka bagaimana bantahan kita terhadap adanya seksual dimorfisme dari si Gobiopterus itu sendiri. Itu penting untuk kita state dulu, gitu ya. Lalu, kalau semisal kita klaim sebagai spesies tunggal, maka pertanyaannya bercabang lagi. Dia Gobiopterus brachyopterus atau bukan? Kalau bukan, maka bagaimana kamu membantah bahwasanya holotype dari Gobiopterus brachyopterus itu adanya dari Ranugrati. Artinya type locality-nya atau locality yang digunakan untuk parameter Gobiopterus brachyiopterus awal itu ya apa cara membantahnya? Karena di catatan dia memang dari Ranugrati gitu. Nah, kalau kita ngomong itu Gobiopterus brachyiopterus, maka pertanyaannya bercabang lagi. Dia endemik atau hanya indigenous? Dalam artian hanya lokal saja. Dia bisa ditemukan di tempat lain sebenarnya. Itu kan? Kalau semisal dia bisa ditemukan di tempat lain, bagaimana kamu memastikan di tempat lain itu adalah Gobiopterus brachypterus? Karena similaritas morfologinya itu juga tinggi, gitu ya. Nah, kalau kita ngomong dia endemik, maka pertanyaannya bercabang lagi. Oh, sorry, sorry. Kita ngomong ini dulu ya, bukan bercabang, sorry, sorry. Hanya kalau kita ngomong hanya indigenous, maka pertanyaannya dia cuma di Asia Tenggara atau sampai Asia Selatan? Karena ada barrier yang sangat kuat sekali antara Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kalau cuma di Asia Tenggara, maka bagaimana caranya dia terisolasi di Ranograti sementara dia bisa ditemukan di tempat lain? Apakah dia bisa bermigrasi dari laut? Ini pertanyaannya. Sama dengan kalau dia sampai Asia Selatan, apakah dia juga bisa bermigrasi dari laut sampai ke Asia Selatan? Gitu. Itu masuk pada teori kita tentang bagaimana Gobiopterus ini masuk ke Ranograti. Apakah dari muara? Gitu ya. Kalau dari muara, maka apakah dia dari laut? Gitu. Apakah dia benar-benar dari laut? Nah, ini kompleksitasnya di situ. Tapi kita tidak bisa membahas, apa tidak bisa menjawab misteri itu. Itu masih misteri. Kenapa kok Gobiopterus sampai situ gitu ya? Nah, s- Gobiopterus itu memang ada yang dia bisa bisa hidup di salinitas, tapi dia tidak sampai laut. Sependek yang saya tahu, sependek yang saya temui di lapangan, gitu ya. Nah, lalu kemudian untuk menyelesaikan apakah dia endemik atau hanya indigenous, ini ya artinya permasalahan besarnya adalah potensi misidentifikasi, gitu ya. Untuk menyelesaikan ini, itu kita membawa satu solusi yang juga menjawab banyak hal, yaitu adalah ini ya, menggunakan analisa genetik dari partial CO1, gitu ya. Nah, ini juga menjawab nih, apakah nanti Gobiopterus brachyiopterus ini benar-benar dari keluarga Oxydercidae? Nanti akan kita jawab dari analisa genetik itu tadi. Dan juga keragaman genetiknya. Itu juga akan terjawab dari analisa genetik CO1 tadi. Jadi kita dapat tiga keuntungan paling tidak dari analisa genetik, yaitu keragaman genetiknya terjawab, keluarga Oxydercidae atau bukan itu terjawab, potensi misidentifikasinya, ini dia endemik atau tidak itu juga bisa sedikit terjawab. Gitu ya.
Kalau keragaman genetik ini berhubungan dengan apa? Nanti berhubungan dengan kesehatan populasi itu sendiri. Apakah populasi ikan lempuk di Ranograti ini masih baik-baik saja atau sebenarnya dunia sedang tidak baik-baik saja, itu ya? Oke, kita masuk ke metode. Metode saya tidak mau bahas terlalu panjang karena ya kita tidak ini. Tapi kalau nanti ada yang mau bertanya, kita bisa jelaskan ulang atau jelaskan lebih detail gitu ya. Pertama metode adalah sampling. Sampling ini dilakukan di Ranograti pastinya, gitu ya. Sebagaimana yang di ini tadi ditunjukkan di awal, tapi kita menggunakan 5 stasiun, gitu ya. Ini yang ngambil itu ini ya, apa kakak tingkat kita, gitu. Lalu kemudian apa spesimen yang sudah diambil ini diekstraksi sampai ke sequencing. Jadi kita sudah dapat jadi ekstraksi DNA-nya di apa dipisahkan dari apa dari molekul lain gitu ya, dari unsur-unsur lain jadi DNA doang gitu ya. Lalu kemudian di PCR, PCR ini berarti digandakan lalu kemudian dibaca. Penggandaannya itu tadi dibaca. Nah, kita dapat tuh apa DNA yang sudah terbaca. Nah, DNA itu nanti kita olah. Nah, diolahnya ini menjadi beberapa data. Yang pertama adalah pohon filogenetik atau pohon kekerabatan. Yang kedua adalah jarak genetik. Kita bisa lihat seberapa jauh satu populasi ke populasi lainnya itu dari jarak genetik. Lalu kemudian jejaring haplotype. Kita bisa lihat berapa berapa bahasa yang berbeda dari satu haplotype ke haplotype lain. Haplotype ini adalah kelompok ya teman-teman. Haplotype ini adalah kelompok ini kelompok sequence yang 100% sama. Itu artinya dia haplotype ya. Satu haplotype itu berarti satu kelompok yang memang harus benar-benar identik. Kalau misal ada 600 ya A A T G C A A T T. Nah, itu dia kan sampai 600 katakan ya. Panjangnya ini sampai 600. Nah, itu 600-600-nya memang harus benar-benar sama. Dari individu satu ke individu lainnya dalam satu haplotype ini tadi. Kalau ada beda satu aja berarti dia sudah beda haplotype. Nah, jejaring haplotype ini bisa lihat tuh. Itu berapa banyak sih dari satu haplotype ke haplotype lain itu perbedaannya. Gitu ya. Lalu kemudian terakhir ini keragaman genetik. Keragaman genetik ini berhubungan dengan kesehatan populasi tadi ya. Kita bisa dapatkan beberapa angka di situ nanti. Oke, sebelum kita bahas tentang hasil, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin sebelum kita lanjut nih, dipersilahkan kita bisa ini ya, bisa hitung sampai 5 mungkin. Kalau misal belum ada, atau mungkin ada yang mau dari chat juga bisa. Satu, Lanjut, Kak. oke lanjut ya. Berarti dari satu langsung ke 5 ini ya. Oke, 5, siap. Langsung kita masuk pada hasil pertama yaitu pohon filogenetik. Oke teman-teman, ini pohon filogenetiknya. Ini pohon filogenetik yang kami publikasi. Di sini ada Gobipterus semivestitus dari Australia, ya, yang warna kuning ini. Lalu ada Gobipterus paianensis dari New Guinea, ada Gobipterus lacustris dari Filipina dan Thailand. Lalu ada Gobipterus brachyopterus dari Grati dan dari India maupun Brunei, gitu ya. Jadi ada yang dari Asia Selatan, ada yang dari Asia Tenggara, oke? Lalu kemudian ada Gobipterus Juno, gitu ya. Dan lalu untuk outgroupnya ini adalah Brachygobius, Xanthozonus, dan Pandaka roxy. Keduanya ini adalah anggota dari keluarga Oxudercidae, begitu ya. Jadi kalau semisal ternyata Gobipterus ini bukan dari Oxudercidae, maka harusnya nanti dia benar-benar jauh sekali untuk ini ya, untuk jaraknya. Tapi masalahnya dari sini sebenarnya kita sudah tahu
ini apa untuk bootstrapnya ini cuma 37. Artinya apa? Artinya dari 100 percobaan, maka 37 yang membentuk seperti ini. Bisa jadi ini tuker-tukeran gitu ya. Tapi kita nggak bisa terlalu memastikan nih, apakah memang ada masalah di yang lebih besar di sini. Kita akan pastikan nanti di data jarak genetik aja, gitu ya. Nah, yang pertama kita bisa fokuskan pada beberapa warna yang sudah kami kami buat. Ada merah, biru, dan kuning. Temuan pertama ini adalah warna merah. Warna merah ini artinya kita nemu misidentifikasi populasi Asia Selatan dan Asia Tenggara maksudnya ya untuk Gobiopterus brachypterus. Jadi Asia lah ya. Sorry ini salah salah ketik saya. Saya rubah dulu aja bentar biar nggak bingung. Misidentifikasi populasi Asia ya karena ada Brunei, ada India. Nah ini dia bukan Gobiopterus brachypterus dua-duanya gitu ya. Jadi ada misidentifikasi di situ. Dan karena apa? Karena memang ini adalah Gobiopteris Brachioteris yang asli dari Ranograti. Ya, ini kan terpisah nih. Terpisahnya lumayan jauh. Bahkan dia di apa disekat oleh Gobiopteris semivestitus dari Australia. Dia salah satu spesimen dari Australia. Lalu kemudian yang biru kita fokuskan biru sekarang. Ini adalah Gobiopteris lacustris, gitu ya. Dari Filipina dan dari Thailand. Dari Filipina sendiri ini dia ini ya, dia mecah ya. Filipina ini ada yang dia di sini lebih dekat ke semivestitus, ada yang lebih dekat ke Cuno, gitu ya, Cuno dari Jawa Tengah. Gitu. Jadi ada misidentifikasi tuh di Gobiaturus lacustris, gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga ini adalah yang kuning. Yang kuning ini lebih lebih luar biasa lagi misidentifikasinya karena dia terpisah menjadi tiga grup, gitu ya. Ada yang dia itu lebih dekat ke Lacustris Filipina yang ini, ada yang lebih dekat ke Payanensis, ada yang lebih dekat ke Gobiopterus ini apa? Gobiopterus Brachiopterus ini ya. Sebenarnya nggak dekat-dekat sih. Ini lumayan ini sih, lumayan terpisah sebenarnya. Cuma artinya dia terpisahnya di sini gitu ya. Nah, misidentifikasi Gobiopterus semivestitus dari Australia. Artinya di Australia itu yang disebut sebagai Gobiopterus semivestitus itu bisa jadi ada tiga spesies. Seperti itu. Yang disebut Gobiopteris lacustris dari Filipina itu bisa jadi ada dua spesies. Jadi ini ini sebenarnya ketiga temuan ini menguatkan asumsi bahwasanya similaritas atau kesamaan morfologi pada Gobiopterus ini luar biasa kurang ajarnya bagi peneliti. Banyak sekali yang terjebak di situ, gitu ya. Dan data genetik tidak tentu dapat langsung langsung memberikan hasil yang tepat karena banyak sekali yang misidentifikasi di morfologinya sehingga data genetik yang dimasukkan pun itu juga rancu sekali dan teman-teman lihat di sini gitu ya. Lalu kita pergi ke jarak genetik ya hasil kedua. Untuk hasil ke satu ada pertanyaan? Satu, dua, tiga, aman ya. Jarak genetik. Jarak genetik ini teman-teman bisa dilihat ya. Di sini ada beberapa temuan. Yang pertama, kita bisa fokuskan ke in-group dan out-group tadi, gitu ya. Ini Pandakaroxy dan Brachygobius xanthozonatus. Ya, sorry, Xanthozonus, gitu ya. Ini dia apa 27 tertinggi. Ini mungkin 27 ini ya untuk Brachygobius, gitu ya. Lalu untuk Pandaka ini tertinggi itu 25, itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini nggak jauh beda dari yang Gobiopterus ini tadi. Gobiopterus itu dia masih rentang yang cukup dekat. Bahkan
Bahkan ada yang sampai 25 juga. Ini kan. Ada sampai jaraknya itu 25. Bahkan ada yang 25,5%. Ini bisa dibaca sebagai persen ya teman-teman kalau yang belum tahu gitu ya. Jadi 0,217 katakan. Ini bisa dibaca 21,7%. Gitu ya. Ini persentase aja paling besar satu gitu kan. Nah, ini jaraknya nggak terlalu jauh. Artinya perbedaan genusnya masih nampak. Maka Gobiopterus itu bisa diklaim bahwasanya dia fix oxydercide. Dia nggak ada nggak ada kejanggalan gitu. Lalu kemudian kedua, temuan kedua ini adalah jarak antar spesies Gobiopterus ini cukup tinggi. Bahkan umumnya kita lihat di sini, ini 20% ke atas loh. Tinggi sekali. Padahal ini cuman jarak antara Gobiopterus satu ke Gobiopterus lainnya. Inilah yang menjadi dasar barangkali memang mereka ini terisolasi satu sama lain. Meskipun morfologinya sama, jangan-jangan genusnya harus dipisah. Gitu ya. Apalagi ada yang sampai 25. Ada 25,5% bahkan. Padahal antara Gobiopterus ke Brachypterus katakan ini ada yang 20%. Lah jarak antar spesies dalam satu genus dengan jarak antara genus ke genus lainnya dalam satu keluarga kok bisa-bisanya lebih tinggi jarak antara spesies ke spesies daripada genus ke genus. Kan gitu. Makanya itu dasar dari bisa jadi memang genusnya harus direvisi. Gitu ya. Lalu kemudian ikan lempuk Ranograti ini lebih dekat ke Gobiopterus lacustris Thailand. Kita lihat ya di sini. Meskipun tetap jauh, cuman kalau kita lihat dari yang lainnya, memang ini paling dekat, yaitu 20,1%. Gitu ya. Artinya, kita bisa lihat juga di sini, dari Brachypterus Brunei dan Brachypterus India, ini dia lebih jauh. Maka, memang Brachypterus India dan Brunei ini bukan Brachypterus. Itu pasti misidentifikasi. Gitu ya. Itu semakin menguatkan. Nah, ada yang ditanyakan? Satu, dua, tiga. Oke, Belum. belum ya? Oke. Kita lanjut ke jejaring haplotype. Ini ya teman-teman. Kita bisa lihat, kalau yang nggak tahu, ini kan ada ini ya, ada kayak sekat-sekat ini ya. Satu, dua, tiga, empat. Nah ini itu adalah menggambarkan, ngaco. Nah ini menggambarkan seberapa banyak bahasa yang berbeda. Bahasa itu berarti A, T, G, C itu ya. Katakan di bahasa ke 20 katakan. Yang satu ini A, yang satu T. Nah, itu langsung akhirnya tergambar di sini. Oh, beda. Nih, jadi buat satu garis. Nah, ini kayak gitu. Itu jejaring haplotype itu seperti itu. Dan ini ini juga mengkonfirmasi kedekatan Brachypterus grati ya, ini ya, yang warna merah. Ini memang lebih dekat kalau kita lihat ya. Meskipun ini lumayan banyak bedanya, tapi dia lebih dekat ke warna biru tua dan biru muda ini. Biru tua dan biru muda ini Lacustris Filipina dan Thailand tadi. Jadi dia lebih dekat ke Lacustris ini daripada dia ke kita lihat warna kuning muda dan kuning tua ini Brachypterus dari India dan Brunei. Artinya ini sudah fix. Kalau semisal ini menguatkan lagi kalau semisal memang Brachypterus India dan Brunei itu bukan Brachypterus. Seperti itu. Nah, kita juga lihat ini pecilan-pecilan yang kurang ajar ini tadi ya. Semivestitus, ini ya. Ini populasi terbanyaknya di sini. Tiba-tiba ada yang dia mencar ke sini, ada yang mencar ke sini. Ini lumayan jauh memang. Bahkan mencarnya ini dia hampir-hampir ke ke bahkan mungkin ini lebih jauh kalau misal ditarik daripada yang lain ke outgroup ya. Karena ini dilihat di sini ya. Ini bisa dilihat ya. Outgroupnya kan abu-abu sama biru tua, biru navy ya, Pak. Whatever lah, nggak tahu gua warna nih. Nah, itu biru abu-abu ini, gitu ya. Nah, ini jauh sekali lihat.
untuk skatnya kan banyak sekali ya itu ya, garis-garisnya. Nah, ini kan garisnya-garisnya nggak terlalu banyak. Jadi, saya yakin sekali bahwasanya Gobiopterus itu ada ini ya, ada genus tersembunyi dalam Gobiopterus. Itu yang menjadi keyakinan saya. Begitu. Kita juga bisa lihat di sini lacustris birunya ini populasi utama. Tiba-tiba mencar ke sini nih, satu nih, sebiji nih, Filipina nih. Dan ini akhirnya kita lihat ya teman-teman kita. Pertama, Lempuk Ranograti ini fix terdekat ke Lacustris Thailand dan Filipina. Tadi sudah kita bahas ya. Lalu kemudian ada potensi revisi genus berdasarkan genetik, sudah kita bahas juga, gitu ya. Yang ketiga, isolasi geografis tidak selalu tampak dari polimorfisme. Kita bisa lihat di sini. Isolasi geografis ini tidak tampak dari polimorfisme. Kok bisa Ranograti ini lebih dekat ke Thailand dan Filipina daripada Gobiopterus yang ada di Jawa Tengah? Nah, ini kan sudah aneh nih, gitu kan? Lalu kemudian kalau misal kita tarik, meskipun dia lumayan jauh, cuman kita lihat ya, di sini kita bisa lihat, oke, kita bahas ini saja. Semivestitus di sini, ini bahkan dari, meskipun mungkin ada misidentifikasi, cuman kok jauh sekali dia ke pecilan-pecilannya ini, padahal dia sama-sama di Australia, kan gitu. Sama dengan Lacustris yang mencil di sini. Ini kan sama-sama dari Filipina, kok aneh gitu loh. Kan gitu kan? Artinya ini kalau misal dikasih pendekatan geografis ini sudah nggak kebaca, gitu loh. Sudah nggak kebaca sama sekali. Sulit untuk dibaca, gitu. Oke, nggak ada ada pertanyaan? Satu, dua, tiga, aman ya. Kita masuk ke hasil keragaman genetik. Ini ya. Jadi sebenarnya ini sudah terlihat dari sini teman-teman. Gopipterus brachiopterus ini dia satu holotype. Haplotype, sorry, sorry. Satu haplotype. Jadi beda ya. Haplotype itu kelompok yang identik. Holotype itu adalah spesimen pertama untuk mendeskripsikan spesies. Beda ya. Haplo dan holo. Jangan sampai keliru ya, karena saya lupa mengingatkan. Oke, keragaman genetik. Nah, artinya dari lima ikan yang diuji, itu cuma hadir satu haplotype. Artinya apa? Artinya kelimanya ini identik dari bahasa pertama sampai bahasa terakhir. Jelas dia tidak ada keragaman. Makanya keragaman di sini ini nol semua. Baik keragaman, jadi ada dua angka. Kalau misal keragaman genetik itu ya teman-teman, kita mungkin nggak akan bahas terlalu banyak. Itu ada keragaman haplotype dan keragaman nukleotide gitu ya. Ini sama-sama nol. Tapi kita akan bahas keragaman haplotype itu akan dianggap tinggi jika dia lebih dari 0,5. Kalau keragaman nukleotide ini akan dianggap tinggi kalau dia lebih dari 0,005. Gitu ya, lebih dari sama dengan, gitu ya. Artinya, ini dia sudah bobrok nih. Gopipterus Brachypterus gratifix hancur tidak beragam sama sekali. Gitu ya. Lalu, kita bisa lihat temuan keduanya adalah nomor 3 dan nomor 4 keragamannya baik ya dari Gopipterus lacustris Filipina dan Gopipterus semivestitus Australia. Baik sekali. Tapi di balik kebaikannya, jangan lupa bahwasanya tadi mereka ini misidentifikasi. Makanya tinggi sekali nih angka-angkanya. Ya, jadi ada misidentifikasi di situ. Tetap saya masukkan karena ya biar untuk pembanding saja. Karena yang angkanya 5 nih, 5 atau lebih nih cuman ini ya, cuman sedikit ya. Kebanyakan tuh kurang dari situ. Karena memang Gopipterus ini apa data genetiknya itu kurang sekali. Nah, lalu temuan ketiganya nomor 2 ini buruk, tapi masih lebih buruk nomor 1. Ya, nomor 2 ini Cuno.
yang diambil di Jawa Tengah, ini dia masih rendah, tapi dia lebih rendah ini, lebih rendah Gobipteris grati memang. Dia masih ada keragamannya paling tidak untuk Juno ini. Masih terbentuk dua haplotype dari lima ini ya, lima individu gitu ya. Itu hasil. Nah, ini sudah masuk ke diskusi gitu ya. Nah, diskusi ini kita bahas yang pertama. Apakah lempuk itu spesies tunggal artinya? Kita jawab, secara genetik parsial CO1 iya, gitu ya. Karena tadi kita sudah lihat sendiri gitu ya. Banyak sekali buktinya. Lalu kemudian kita lihat lagi, apakah lempuk itu endemik? Hmm, kalau kita lihat tadi dari data-data yang kita ambil, iya, secara genetik parsial CO1, gitu kan? Nah, tapi ada catatan di sini. Apa endemiknya ini bukan sembarang endemik. Dia lebih kecil dari ekoregion. Kenapa saya bilang begitu? Karena Jawa Tengah itu yang diambil itu dari Rawapening. Begitu. Saya pernah ngambil Gopiopterus dari Rawapening tuh ketika sampling. Nah, yang diambil dari Rawapening dengan yang ada di Ranograti, ini kalau kita lihat ekoregion Jawa ini kan terbagi menjadi tiga kawasan ekologis gitu ya. Nah, tiga kawasan ekologis ini dua-duanya sama-sama Central East Java, gitu ya. Baik ini si Rawapening maupun Ranograti. Begitu itu sama-sama masih di satu ekoregion. Jadi masih satu ekologi yang sama gitu loh. Nah, lebih kecil dari ekoregion. Jadi ekoregion ini itu hampir seperti pembagian kota. Kalau kota kan administratif ya. Tapi ini berdasarkan ekologinya gitu loh. Jadi dibagi-bagi, oh ini daerah ini provinsi Jawa Timur itu kan secara administratif. Tapi kalau secara ekologi, oh ada CIG, ada ISG dan lain sebagainya itu banyak lah gitu ya. Nah, ini lebih kecil dari ekoregion gitu. Jadi bisa jadi memang dia endemik cuma di Ranograti. Bisa jadi seperti itu. Jadi, apakah Gobiopterus, Brachypterus, non Ranograti itu salah? Artinya yang di luar Ranograti itu salah. Berhubungan dengan apa yang saya katakan sebelumnya ya. Maka secara genetik parsial CO1 iya. Tapi ada catatan. Data CO1 Gobiopterus tadi sudah dibahas, itu terbatas sekali. Jadi barangkali ada yang akan menemukan tadi. Gitu ya, menemukan yang lain. Gitu. Dan kita juga perlu tahu, apa kita juga perlu garis bawahi juga. Bahwasanya keanehan dalam Gobiopterus ini itu juga tadi kita kita bahas nggak terikat apa hampir-hampir nggak terikat dengan geografi. Aneh sekali, gitu ya. Aneh sekali. Saya juga masih bingung tuh. Kok kok bisa, gitu ya. Kita bisa diskusi lebih lanjut nanti. Lalu kemudian apakah genus Gobiopterus ini bisa pecah? Secara genetik parsial CO1? Iya, dengan catatan yang membagongkan, ya. Karena ada intragenus dari Gobiopterus, intra artinya di dalam ya, di dalam genus itu ya. Itu jaraknya tertinggi itu 25,5%. Tapi inter, jadi antar ya, antar genus itu terendahnya ada yang cuma 20%. Ini kan aneh. Bisa jadi apa ini sangat mungkin sekali Gobiopterus itu pecah berdasarkan genetik parsial CO1 ya. Tapi kalau misal kita apa banyakin lagi regen-regen lain gitu ya selain CO1 dan lain sebagainya barangkali hasilnya bisa berubah gitu ya tapi untuk secara genetik parsial CO1 iya. Nah lalu kemudian dalam paper tersebut saya juga menjelaskan tentang sejarah Gobiopterus itu pindah kakak ya pindah keluarga dari Gobiidae ke Oxudersidae kayak gitu. Itu kayaknya nggak terlalu perlu saya bahas gitu ya. Dan selanjutnya diskusinya adalah mau tanya apa? Monggo, saya sudah selesai untuk menjelaskan. Monggo teman-teman.
Halo, ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Kok hilang? Oke, kita s- gelap dunia ini. Apa nih? Alfi Harahap ngomong gelap dunia ini. Ini kompleks nggak sih? Apa maksudnya? Bukan kompleks, maksudnya bingung nggak untuk penjelasannya ini? Temuan-temuannya. Sebenarnya niat saya itu untuk ini ya, untuk memperlihatkan ke teman-teman bagaimana kita itu membahas temuan dari ini apa dari data genetik kita. Shit, iya kah? Berat sekali kah, teman-teman? Ini Alfi bilang nih, teknis sekali ya, hanya dirimu dan kawan sekelurahanmu yang paham. Ini kayaknya enggak juga, Vi. Mereka kayaknya enggak paham. Apa nih yang perlu kita softskan? Kayaknya hard deh. Ini kayaknya kita rubah nama grup aja. Bingung saya. Saya kira ini apa lumayan soft, ternyata nggak soft soft banget ya. Saya masih belajar nih teman-teman. Sorry banget nih kalau misal ada yang sulit paham ya. Saya sebenarnya pengen garis bawahi bahwasannya genetik tuh kita itu kalau genetik itu tergantung interpretasinya teman-teman. Jadi dat- teman-teman lihat ya. Itu masuk Q2 teman-teman sebenarnya. Itu jurnal Q2 gitu ya. Jurnal yang satu tingkat di bawah Q1 gitu. Artinya itu Scopus 2 gitu ya. Itu sudah bisa masuk. Artinya kalau teman-teman mengejar, walaupun ini tergantung dana juga ya, karena kan itu yang bayar orang lain, jadi saya seneng-seneng aja masuk situ ya. Cuman artinya gini, kalau teman-teman apa ya, dengan pemikiran genetik yang sedemikian itu, gitu ya, itu targetnya di bawah Q2 itu langsung lolos insya Allah gitu. Nanti besar kemungkinan lolos ya. Ini tergantung jurnalnya lagi ya. Seperti itu. Saya cuma mau apa ya menunjukkan ke teman-teman bahwasanya data yang kecil begitu saja itu kan kalau bagi saya itu kecil gitu loh karena jurnal yang saya terlibat juga untuk jurnal yang nama pertamanya Pak Gede gitu ya tahun 2023 itu ada 146 itu ada yang error tapi berapa ya 40-an lah pokoknya 140-an 140 sequence itu masuknya Q3. Nah, ini sekarang itu kita apa kami cuma menggunakan 5 gitu lah. Cuma menggunakan 5 sequence, 5 individu saja. Itu masuk Q2. Jadi genetik itu tergantung perspektifnya teman-teman sendiri. Begitu ya, apa caranya teman-teman itu menginterpretasikan si data itu tadi, mengolah pasti, mengolah setelah diolah nanti teman-teman lihat tuh data. Bisa nggak ini nanti dibahas tentang A, B, C-nya itu teman-teman ini dan kuncinya adalah ya pastinya paham tentang apa tentang evolusi dasar itu bisa sangat membantu kalau bagi saya ya evolusi dasar artinya teman-teman juga belajar geologinya juga belajar tentang apa geologinya juga nggak terlalu dalam kok teman-teman ya cuma ecek-ecek aja apa geologi dan biologi itu sudah aman insya Allah untuk evolusi. Lalu kemudian menginterpretasikan itu dan lain sebagainya. Itu. Jadi teman-teman kalau mau apa ya, mau menginterpretasikan satu hal itu bisa benar-benar diperes banget gitu loh. Nah, itu nanti akan menarik. Dan ini nggak harus ikan yang benar-benar sulit gitu ya. Katakan Gobiopterus ini dia juga nggak sulit-sulit banget sebenarnya. Cuman apa ya? Maksud saya sulit ini
bener-bener ikan yang langka gitu loh ya. Enggak ikan biasa pun bisa gitu ya. Seperti itu. Jadi banyak sekali. Apalagi katakan Desi itu di apa di Kupang gitu ya, dapat ikan apa dan sebagainya. Itu bisa diolah. Kalau misalnya secara genetik apa tinggal diperes yang kayak gimana interpretasinya itu aman lah insya Allah gitu loh. Nah, memang paling aman itu jumlahnya 5 kalau saya saran gitu ya. Kalau di bawah itu ya nggak ada masalah tergantung tujuannya. Cuma kalau variasi genetik saya saran 5 sebagaimana yang teman-teman tahu sendiri ya. Kayak gitu. Kalau misal cuma untuk identifikasi apa filogenetik dan sebagainya itu keluar dari 5 nggak apa-apa. Sepusing itu kah teman-teman? Saya saya bingung nih untuk menyederhanakan apa nih. Vi, kok bener-bener pusing, Vi? Ini parameternya kalau Alfi juga udah pusing nih. Ya apa nih? Konsepnya paham, cuman tadi let's say kayak di bagian hasil ada yang teknis-teknis tuh aku kurang paham. Teknis. Oh, hasil. Oke, I see. Kalau maksudnya kalau gambaran gue paham tadi maksudnya. Kenapa Mhm. ini apa? Kenapa lu bilang tadi misalkan ada potensi salah salah kelas tadi ya, salah kelas terus Salah genus. apa namanya? Salah genus terus juga tadi kan Mhm. kelasnya direvisi ya, tidak Gobidaya lagi ya, pindah ke apa? Oh, family. Family, sorry kok kelas, family jauh kali kelas cuy. Pindah kelas anjing. Dari ikan pindah ke mamalia. Ini apa? Dapat PHK Ya massal. itu, aku paham maksudnya, paham lah. Cuman tadi maksudnya seperti tadi misalkan eh, parameter yang menyatakan kalau dia itu misalkan spesies endemik itu apa gitu. Itu di hal-hal teknis itu aku yang tadi agak kurang paham. Misalkan dia, lu tadi kan berani klaim kalau dia endemik gitu. Nah Oke, itu I apa see. parameternya? Misalkan sulit seperti itu tadi, itu agak masih kurang paham lah teknisnya seperti itu. Oke, oke, oke. Jadi untuk itu ya, untuk Desi mau nanggepin. Enggak, Sam. Aku sambil dengerin, Oh, kepencet. siap, siap. Jadi kenapa kok aku ngeklaim itu endemik di Ranograti? Ini sejauh ini ya, dari catatan CO1 yang ada di Jinbeng. Jadi karena tadi tak bilang, itu tuh terlalu terbatas. Catatannya itu terlalu terbatas, gitu ya. Nah, tapi dari batasan itu, dari keterbatasan itu sudah ada sebenarnya yang klaim dia itu dari Jawa. Tapi bukan Brachiopterus, Cuno. Awalnya Brachiopterus, gitu loh. Cuma kemudian sama dia diganti jadi Cuno. Ini dari autornya ya, dari autornya. Itu diganti jadi Cuno. Nah, artinya di Jawa yang bisa ditemui itu memang paling gampang itu di Ranograti. Di Rawapening itu tadi. Nah, cuma ternyata Rawapening ini beda spesies sudah dengan Ranograti. Nah, kita bingung juga walaupun memang ada ya apa Gobiopterus bahkan bahkan di Jawa Timur itu ada lebih dari di Ranograti. Cuma saya nggak bisa ngomong kan karena itu kan datanya orang gitu ya. Ada di Jawa Timur tuh gitu ya. Nah, lalu kemudian apa di tapi kalau misal yang sudah ada di Jinbeng itu yang di Jawa Tengah tadi gitu loh. Itu sudah beda spesies ternyata. Nah, lalu kemudian yang diklaim sebagai Brachypterus juga di Asia Tenggara ini kita ambilnya di Brunei tadi. Itu ternyata beda spesies juga. Nah, lalu kemudian di India itu juga beda spesies juga. Jadi sejauh ini dari data Jinbeng gitu ya, dari data Jinbeng itu memang kita bisa klaim ini masih endemik seperti itu. Karena dasarnya pertama, identifikasi morfologi ini masih sulit sekali kita andalkan karena banyaknya misidentifikasi tadi secara genetik. Nah, secara genetik data kita terbatas, tapi dari yang terbatas itu sejauh ini kita masih kita masih berpegang
dari catatan holotype tadi, bahwasanya di Ranograti ini itu memang Gobipterus brachyopterus. Dan yang diklaim dari Jawa, Gobipterus dari Jawa lainnya, ini bukan Brachyopterus. Yang diklaim Brachyopterus dari Brunei juga bukan Brachyopterus, dan yang diklaim Brachyopterus dari India juga bukan Brachyopterus. Sehingga sejauh ini memang dia masih bisa dikatakan endemik. Sampai ada yang membantahnya di kemudian hari. Seperti itu, Vi. Berarti sebenarnya nama spesiesnya ini juga tadi kan lu bilang dia dengan populasi yang ada di mana India tadi ya. India Hmm, sama di Burma itu sudah jauh kan ya, lebih jauh daripada Brunei. Hmm. iya kan ya tadi ya. Eh, Dengan spesies yang sama. Itu tadi dasar penetapan spesiesnya dari mana berarti? apa? Dasar penetapan nama spesiesnya itu loh. Ngeklaim spesiesnya tadi. Yang dari itu, dari India dan Brunei. No, no, yang di Ranugati nih. Maksudnya kan ini, Oh, let's say tadi lu bilang pertama kali banyak yang bilang kalau ini Gobiopterus sp, Gobiopterus spp. Terus dari mana itu pertama kali muncul nama apa Gobiopterus spesiesnya tadi tuh? Brachyopterus. Ah, Brachypterus. Sebenarnya itu adalah deskripsi awal dari spesies Gobiopterus brachypterus. Mari kita ini ya, mari kita ini, sorry sorry, ini kayaknya Berarti baru. sebelumnya sudah ada yang mengidentifikasi gitu ya. Iya, itu holotype V. Jadi awal sekali apa? Jadi awal sekali ada orang peneliti itu kemudian ke Ranograti menemukan Gobiopterus dan dia mendeskripsikan itu sebagai Gobiopterus brachypterus. Gitu. Nah, kita bisa pergi ke Kala Academy, teman-teman. Ini juga sambil tak ajari bagaimana kita bisa bisa deteksi holotype ya. Kebanyakan kita bisa ambil dari Kala Academy ya. Kala Academy ini ini nanti saya share ininya ya, linknya ya. Karena ini spesifik kalau ke Kala Academy doang, teman-teman harus nyari-nyari lagi sampai ke riset, iktiologi, katalog sampai ke ini ya, sampai ke pencarian ini tadi. Kita akan masukkan tentang Gobiopterus brachioterus. Oke ya, gini ya teman-teman. Ini kalau nggak ada Pak Gede ini aku juga nggak tahu nih. Loh, kok nggak ada? Sorry, sorry. Karena dia diidentifikasi sebagai ini lain. Sorry, sorry, sorry. Kok nggak masuk ini? Sebentar. Aku kemarin apa ya? Bentar ya teman-teman. Tak ini kan dulu. Bentar. Aku lupa. Sik. Jadi dia awal itu dideskripsikan sebagai ini sebagai apokriptes, teman-teman. Duh, kok gak iso? Bentar. Kok aku bingung ya? Continue. Sorry, sorry teman-teman. Kok bingung aku? Sebenarnya ini bisa biasanya ya. Kita coba sih spesies lain ya. Nah, ini dia keluar. Ini kok gak keluar ini? Copiopterus ini keluar. Cuno. Nah, ini loh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jadi, sorry teman-teman. Ini innalillahi wa raji'un. Sorry teman-teman. Ternyata ini salah ketik. Kok bisa coba? Q2, Q2. Goblok kok. Astagfirullahaladzim ya Allah. Salah ketik. Tambahan O. Oh, alah. Kok ya lolos loh. Aneh. Yesus. Aneh-aneh. Kita langsung aja ya.
Nah ini ya teman-teman ya, Brachiopterus. Ini nggak bisa dikat lagi, bapak wis ya. Ya itu kesalahan ini ya, kesalahan tulis ya teman-teman ya. Nanti kocak, kocak. Nah ini Apocryptes Brachypterus ya. Ini dia Bleecker. Jadi awal sekali ini Bleecker. Kita bisa lihat di sini. Ini ya judul bukunya. Naturkundig. Nggak tahu gua. Nah ini kita bisa lihat langsung. Type locality-nya. Grati, Pasuruan, Provinsi Java, Indonesia. Artinya holotype-nya itu awal diambil di sini, teman-teman. Untuk spesies dengan nama Apocryptes brachypterus. Dan sekarang ini dia karnya ini ya, kita bisa lihat di sini ya. Karnya ini valid as Gobiopterus brachypterus. Ya, lalu kemudian ini sudah diganti Oxydercidae. Distribusinya ini masih, tapi distribusinya di sini masih besar sekali. South Asia dan Southeast Asia. Ini kan aneh sekali kan. Sri Mana Lanka. yang lu zoom itu? Apa? Yang di zoom mana sih? Gue bingung yang lu tunjukin. Ini nih. Tak ini Mana aja sih? ya. Zoom out. Ini loh. Oxydercidae. Eh, Nih. oh, Oke. Jadi dia distribusinya itu masih South Asia, Southeast Asia, Sri Lanka, Indonesia, Brunei. Ini kan masih banyak sekali dan aneh sekali. Kalau semisal ternyata tidak satu pun itu kita temukan di data genetiknya. Kan gitu kan? Makanya jadi karena memang penelitian terakhir masih nganggap dia Gobiopterus apa? Brachypterus, SP. makanya lu tulis di jurnalnya juga masih itu kan gitu. Walaupun tadi ada potensi kalau sebenarnya dia bukan Gobiopterus kan tadi ya. Gini, Vi. Ini lebih ke prinsip ini ya, prinsip apa namanya? Prinsip bagaimana kita menentukan satu spesies. Nah, kita kan menamai spesies tersebut mendefinisikan gitu ya. Apa ya mendefinisikan satu spesies itu. Nah, itu tuh ada buktinya, Vi. Kita menyerahkan holotype. Kita juga akan menuliskan di mana itu diambil, yaitu di Ranograti. Artinya, kalau misal orang lain mau ngambil, ya ke Ranograti. Itu secara singkatnya seperti itu, secara sederhananya. Begitu. Nah, kalau semisal kita klaim di Ranograti itu bukan Brachyopterus, maka kita harus membatalkan definisi spesies yang dikeluarkan oleh Bleecker yang menamai itu sebagai Gobiopterus brachypterus. Dengan cara apa? Biasanya paling umum itu dengan menyamakan spesies itu dengan spesies yang sudah ada terdahulu. Masalahnya, nggak ada spesies yang sudah ada terdahulu yang mirip dengan Brachypterus ini. Sehingga dia tidak bisa dibatalkan. Artinya, sampai kapanpun sejauh ini tidak dibatalkan, maka Brachypterus apa tetap di situ holotype-nya, di situ type locality-nya. Gitu. Kecuali juga kalau semisal kita bisa membuktikan kita menemukan lebih dari satu spesies Gobiopterus di Ranograti. Kayak gitu, Vi. Jadi Walaupun tadi kalau dari data hasilnya itu jauh sekali kan dengan populasi lainnya kan gitu ya. Dengan Gobiopterus, Brachypterus lain gitu ya. Tadi betul, lebih dari betul, 20% malah kan gitu ya. Malah tadi ada betul. yang lebih dekat dengan apa genus lain tadi ya. Anu Sorry, genus lain apa atau spesies, spesies lain? spesies lain ya, spesies lain tadi ya. Jadi itu Iya, dengan temuan seperti itu nggak bisa langsung ini mengklaim kalau itu spesies yang salah identifikasi, let's say, atau kalau kita bilang spesies baru mungkin agak terlalu jauh, mungkin salah identifikasi gitu nggak bisa ya, nggak segampang itu ya. salah identifikasi. Ya, tadi kan dirimu bilang, tapi ya identifikasi pertama di sini ya, mau salah gimana Betul. bilangnya? Bisa Iya, jadi berarti yang salah justru yang di Burma sama yang di luar tadi kan gitu ya, kalau gitu memang ya. memang kami salahkan itu karena dia harus membantah Ah, ini.
gitu loh. Karena memang ini di sini recordnya juga pertama kali di Lake Grati ya. Mm-mm. Jadi kalaupun Oke. ada yang menemukan di tempat lain, maka harus disamakan dengan yang digerati. Nggak bisa enggak. Oke, oke. Itu. Kecuali di Legrati ternyata punah, dia harus ada Oke. baru gitu kan. Makanya di sini dirimu bisa bilang kalau ada kemungkinan kalau dia endemik gitu, karena memang yang di luar dari Ranu Grati ini jauh kan gitu ya, secara genetik kan gitu. Walaupun Hmm. untuk sekarang dideskripsikan dengan spesies yang sama gitu ya. Betul. Walaupun salah ngetik ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah direkam lagi. Gue kok emosi aja sama gue sendiri. Apokrites, apakah apokrites? Hmm. Apokryptes itu genus awalnya. Ya itu. Jadi Tapi sekarang masih ada nggak nih genus? Atau memang sudah diganti semua jadi Gobiopterus? coba kita lihat ya. Gue juga nggak seberapa paham tuh Apokryptes nih. Oh, innalillahi wa raji'un. Ya Allah. Ada bro. Ya Allah. Apokryptes tuh ini glodok-glodokan itu. Dia memang ini Oh, ada. Mm-mm. oh, 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 oh. Sorry sorry. Gua lupa gua. Gua tuh tadi agak-agak curiga Apokryptes apa ya? Kok kayak kayak glodok tapi gua enggak deh kayaknya mungkin yang lain deh. Oh, jadi mungkin pada awalnya Apokryptes. si Blacker nih ngira kalau itu ini ya, gelodok-gelodokan ya, cuman sampai ke tawar gitu ya. Lah itu masalahnya. Makanya, Dia kemudian kan makanya, ya. Tapi dia nggak salah juga. Tadi kan soalnya apa? ya, Familinya masuk ke gelodok-gelodokan kan gitu ya. betul, betul. Nah itu masalahnya. Nggak salah Jadi juga. Di zaman dia udah paling bener tuh. iyo, kita aja yang sok-sokan. Enggak ini Gobiopterus ini kopi. Nggak, tapi memang di zamannya ya dia yang paling benar kan. Karena di zaman itu belum ada yang bisa buktikan kan gitu. Yo, lah masalahnya dia di zaman sekarang juga paling bener akhirnya kan. Jadi ini masalah lain di ikan jadi Gobiidae, keluarga Gobiidae itu terlalu banyak. Itu masalahnya. Terlalu gendut keluarga itu. Makanya sekarang mulai pecah-pecah, Vi. Ada yang pindah ke apa ke Eleotridae. Ada yang pindah sorry sorry ke sorry sorry Buthidae. Ada yang pindah ke Oxudersidae. Jadi macam-macam pindah-pindah gitu semua. Kita lihat ya. Gobiidae. Tapi kalau Gobiidae Gobiopterus tuh Gobidae berarti ya. apa? Kalau Gobiopterus tuh Gobidae sebenarnya. Bukan. Bukan juga. Oxudersidae. Gobiopterus kan? Oh, ya. Iya. Oh. Tapi Terus yang dirimu bilang tadi di Fishbase ada yang buat dia Gobidae, gimana jalannya? lah itu karena kan Fishbase ini kan sebenarnya ini kan Vi. Sebenarnya Oh, open Fishbase source ya, open source. iya kontributor. Ya, open source lah. Semua bisa ngedit ya. Yo. Hmm. Nah, ini kan dia ini lihat spesies ini kan genrenya 250, spesiesnya 1931. Ini nama tahun apa jumlah spesiesnya? Kan terlalu ini, terlalu gendut untuk satu keluarga ikan. Itu masalahnya itu. Gobiidae itu salah satu keluarga yang pasti harus diprotoli itu Gobiidae. Karena terlalu gendut ini enggak bagus juga. Nah itu. Habitat, freshwater, brackish, marine. Wah, hidup Oh di iya. semua tempat dia. Hmm. Karena makanya oh, sini semua langsung dimasukkan ini agak aneh agak aneh Gobi. Dulu kan seperti itu. Akhirnya semua Gobi deh. Sampai sekarang orang pun juga kebingungan mau misahin Gobi deh itu kayak apa. Tapi akhirnya pelan-pelan dipisahin. Dibalikin lagi ke Oxydercidae kayak contohnya Gobiopterus ini ya. Itu Vi. Wah, Desi hilang nih. Desi apakah Desi muak? Tidak ya. Itu.
Ini ada komennya Rengga membalusi komenmu. Kawan serumah kayaknya yang bakal paham. Apa kawanku serumah? Awetan ikan. Oh, Desi join us, guys. Desi join lagi, guys. Oke, itu sih. Ya, apa Vi? Apa lumayan lumayan paham ya? Apa dasar kenapa aku ngomong itu endemik untuk saat ini? Karena memang dia dari awal di situ ya, ininya ya, Yo. first recordnya gitu kan. Hmm, Dan hmm. ada dan belum ketemu di tempat lain spesies yang sama kan gitu. Walaupun Nah, ada yang ngeklaim tapi kan sejauh ini secara genetik dia jauh kan gitu ya. iya betul, Ya lah, betul, betul bisa sekali. dipahamin, bisa dipahamin. Ya itu. Jadi kita juga belajar, juga harus paham juga tentang taksonominya itu tadi. Nah, genetik itu based on interpretasi semua. Jadi kita ya apa cara kita menginterpretasikan itu tadi sudah full sudah bisa kita apa kita inikan macam-macam tuh ya based on interpretasi. Jadi kalau teman-teman ada yang mau terjun ke genetik, ya bisa hubungi saya ya untuk menginterpretasikan. Gak maksudnya bisa belajar juga gitu ya. Itu jadi nggak usah takut novelty apa nih itu novelty itu bisa kita ini kita buat. Bisa dicari. Bisa dicari. Bukan dibuat-buat ya, tapi bisa dibuat gitu Tinggal loh. dicari alasannya. Hmm. Apa nih yang menarik gitu ya? Karena banyak sekali celahnya di perikanan tuh banyak sekali dan saya makanya emosi dengan dosen-dosen tuh karena sebanyak itu di mataku yang harus dikerjakan tapi mereka mengerjakan hal yang bagiku kayaknya lebih krusial meluruskan perikananmu deh. Tapi bagiku gitu ya. Bagi mereka mungkin beda pertimbangan juga. Nah itu teman-teman. Ada ada lagi yang bisa didiskusikan nih. Aku gak expect sih kalau semisal ternyata ini berat gitu ya. Maksudnya lumayan berat. Artinya ada Karena materi yang tak apa? loncati. Teknis semua isinya kan. Hmm. Karena bagiku oke lah, langsung aja bahas gitu ya. Oke, Resang. Resang angkat tangan nih. Ayo resang, Mas, ayo resang. mau tanya Mas, Udah ditelan makanannya tapi. sudah ini sedang lembur. Oh iya. Monggo, monggo. Tanya Mas, kan tadi kan terkait jarak genetik dan lain-lain. Kalau semakin lama aku kerja kan aku di sini kan di lab juga kan Mas. Jadi makin paham kalau metode sampling itu bakal mempengaruhi hasil. Apakah perlu apa ya ibaratnya kayak standarisasi metode sampling biar semua metode samplingnya sama gitu untuk biar apa ya ibaratnya datanya itu lebih akurat paham nggak Mas? Paham, paham, paham. Jadi sebenarnya, tapi ini, Sang, yang harus kita ingat, memang ada potensi, apa potensi kesalahan ya, kalau misal genetik. Makanya kita harus benar-benar apa ini benar-benar perhatikan banget kebersihan dari alat-alat yang kita pakai. Jangan-jangan nanti ada bekas dan makanya kita ada fiksasi begitu ya. Kalau kita sebutnya, kita bakar dulu dan lain sebagainya itu kan untuk menghindari adanya tempelan dari yang lainnya gitu ya. Kalau metode sampling sendiri ini ya sebenarnya hampir-hampir juga sama. Cuman kita juga perlu tahu bahwasanya genetik itu nggak semudah itu untuk kemudian ini ya, untuk kemudian diekstraksi gitu ya. Tapi juga ada kemungkinan masih dia kontaminasi. Itu saja sebenarnya. Kalau standarisasinya sendiri, kalau metode samplingnya itu yang kayak gimana, Sang? Maksudnya, apakah, oh dia harus satu ukuran, dia harus beda-beda ukuran, dan lain sebagainya gitu, Sang? Maksudmu? Iya Mas, maksudku gini loh, kan kalau di lab gini ya, aku Hmm. semakin lama itu
ketika kita mau hasilnya gimana itu bisa kita akali dengan cara pakai metode apa. Oke, ya. Metodenya. Nah, maksudku ketika memang kita mengharapkan misalnya kayak tadi ternyata si apa haplotype diversity apa-apa tadi yang nol Hmm. itu kan bisa nol kan. Mungkin dengan metode sampling yang lain kalau kita misalnya dalam kurung dalam tanda kutip ngakali itu kita bisa misalnya oh kita pingin nih haplotype diversity-nya cuma satu kita ambil ya memang kita pakai sampling tapi maksudnya dari lingkungan yang jaraknya nggak begitu jauh kan bisa diakal-akali gitu kan tapi ketika memang kita mencari keragaman yang lebih tinggi kita coba dalam kutip ngakali lagi coba cari yang agak lebih menyimpang sampelnya misalnya deket-deket Sungai Berantas kah atau apa gitu loh. Oke, oke, Jadi oke. namanya kan gitu. Sebenarnya masuknya itu ke bagaimana cara kamu mengolah data nanti, Sang. Kalau misal samplingnya sendiri itu semua kayaknya standar-standar aja ya. Untuk kita ngakali pun itu mungkin kalaupun kamu ngomong tadi oh ngambil di Pranata, artinya itu kan penambahan set data aja ya. Artinya kita based on set data itu aja. Kalau misal kita memang ngambil agak jauh itu tapi kita masih pisah di analisa kita sebenarnya kan jujur-jujur aja itu artinya kan nggak ada pengaruh kan. Tapi kalau kita nggak pisah, kita gabungkan jadi satu. Itu kasusnya kayak tadi, yang tak omong. Apa yang tak tampilkan tadi kan sempat ya. Apa ada yang sudah ketahuan itu misidentifikasi, tapi di keragaman masih tak masukkan. Walaupun itu tak jelaskan kan, gitu loh. Tapi kalau nggak tak jelaskan, itu kan jadi masalah. Karena keragamannya naik tinggi sekali dengan menyembunyikan data-data lain. Kan gitu kan, maksudnya. Jadi Ya, lebih ke maksudku apa? Sang? kalau standarisasi gitu maksudku dari titik awal pengambilan sampel misalnya dibikin kayak misal radius 1 atau 2 kilometer gitu. Itu perlu nggak? Sebenarnya ini teknis sampling ini kan adalah ini ya, adalah apa yang akan kita bahas dengan anak-anaknya Bapak Bapak kita Bapak kalian di Jumat depan ya. Tapi nggak apa-apa. Radiusnya itu juga nggak bisa, Sang. Karena karena ikan itu tidak bisa digeneralisir. Bahkan genetik itu juga nggak bisa digeneralisir untuk ikan. Katakan, oh perbedaan spesies itu 2%. Lah tadi Gobiopteris 20% nih. Nah itu kan kita juga bertanya-tanya, bener lah 2%. Nah itu ini ya, nggak terlalu ini juga gitu kan. Kucil-kucil. Apa itu, Sang? Artemia. Kok Artemia, Pak? Bibit ikan. Bener, bener udang. Oh, bener. Persiapan jadi pakan cupang. Cur. Nah, itu maksudnya ikan tuh beda-beda. Nggak bisa digeneralisir. Bahkan genetik juga beda-beda, nggak bisa digeneralisir. Ikan katakan, kamu ngomong, oh radiusnya itu antara titik sampling satu dengan titik sampling lainnya itu harus 500 meter. Iya, kalau 500 meter ikannya itu sudah beda. Lah kalau ikan yang sama dia memang ngikuti kamu gara-gara kamu bau amis. Maksudnya populasinya itu tetap gitu loh. Cuma geser tok itu kan bisa. Artinya mobilitas ikan itu dia beda-beda. Ini cuma guyonan ya. Tapi maksudku mobilitas ikan tuh beda-beda. Artinya ada yang memang 500 meter itu memang katakan itu masih satu populasi. Memang yang satu itu memang dia lagi keluar aja sampai 500 meter ke situ. Bahkan dia bisa sampai 1 kilometer. Kan itu terjadi gitu loh. Artinya bahkan kita ambil, oh oke kita nggak berdasarkan radius, kita berdasarkan sungai. Kita ambil dari sungai satu, terus kita ambil dari sungai satunya lagi, dari sungai satunya lagi, yang memang sumbernya berbeda. Itu bisa jadi sama. Dan aku sudah pernah mengalami itu. Gitu loh. Itu bisa jadi sama ikannya. Entah di mana mereka bertemu, tapi sama. Itu terus, maksudnya, karena mobilitas ikan itu dia kadang kita itu nggak paham tentang apa ya tentang siklusnya ikan nih gimana gitu loh.
katakan kamu sampling ikan kakap, katakan. Katakan ini sudah laut ya. Tadi kan kita ngomong sungai. Katakan laut. Kamu sampling ikan kakap di Lamongan dengan kamu sampling ikan kakap di Cirebon, katakan. Itu bisa jadi populasi yang sama, tapi cuma beda stadia. Karena ikan kakap itu dia spesifik anaknya di mana, besarnya di mana. Makanya kalau semisal kita ke satu ini apa satu TPI, itu kita jarang sekali menemukan ikan kakap itu beragam ukurannya. Yang ada dia satu ukuran. Kadang kita nggak paham itu. Oh, pokoknya jauh gitu. Itu nggak menjawab juga gitu. Yang paling tepat itu adalah random. Kalau kata aku ya, random sampling. Itu sudah paling tepat. Nggak ada standarisasinya sendiri. Cuman kadang kita gini, oh pokoknya dapat ikan. Dan kalau misalnya itu level skripsi, it's okay. Pokoknya dapat ikan. Artinya apa? Ikan itu sudah kelihatan seragam. Dalam tangkapan yang sama, artinya kemungkinan dia itu merupakan anakan dari satu indukan yang sama, itu tinggi, nggak ada masalah. Yo, kalau misal gitu caranya, pasti keragaman genetiknya rendah. Akhirnya kita klaim keragaman genetiknya jelek. Nah, itu yang kemudian kurang bagus sebenarnya. Tapi ya sebenarnya sah-sah saja, cuma ya kalau bisa kita ambil yang paling tidak ukurannya itu beragam. Dengan asumsi ini anakan yang berbeda. Kayak gitu. Kalau kita seragam semua ya agak aneh. Memang. Kita klaim, oh ini sudah jelek sekali, tapi seragam semua. Kita ambil 10 spesimen, 20 spesimen, semua seragam. Yo, itu sebenarnya kurang baik. Tapi sah-sah saja. Itu sih, Sang. Oh, oke masuk. Enggak loh, maksudku aku kenapa tanya gitu karena aku kadang mikir gini, penelitian itu kan berarti bisa diakali tergantung kepentingan. Yo, memang betul. Terus, Itu jadi maksudku kenapa tadi yang tiba-tiba kok ada di Filipina kok ada spesies itu mungkin itu juga kan karena kepentingan mungkin peneliti itu ingin menunjukkan bahwa di suatu tempat ini ternyata ada spesies ini loh. Jadi menganggap di suatu daerah itu keragamannya tinggi. Jadi mengada-ada spesies gitu loh. tapi Paham, Pak? paham, paham, paham. Cuman aku ini sih apa nggak seudon kamu ya. Enggak kok karena Jauh tinggal sekali di asumsinya. Iya, Karena kaum-kaum ini, kaum-kaum konspirasi nih. Enggak, tapi memang itu kan, memang betul sih. Maksudnya di sana bisa modifikasi kan, artinya Mm, dengan mm, kita menentukan metode samplingnya tadi bisa mengarahkan hasil seperti apa. Misalkan dia memang pengen betul. dari awal menyatakan kalau lingkungan rusak, ya udah, dia tinggal Mm. sampling di tempat yang dekat-dekat gitu kan, misalkan gitu ya. Atau di itu tempat yang Bahkan lebih sumbernya sama gitu kan, misalkan gitu. bahkan kalau bisa dia pastikan indukannya sama tuh. Wah, kalau bisa dia ngambil yang lagi schooling Iya, diambil lah. nah itu masalah kan. Tapi kan memang dijelaskan kan sama itulah makanya ada tulisan metode kan gitu di jurnal Nah, supaya supaya sesama peneliti bisa menilai. Jadi di sana kan dia tahu tuh cara dia bagaimana sampling kan dijelasin di sana kan titik lokasinya segala macam. Jadi kalau menurutku kalau dibatasin berdasarkan jarak nggak bisa juga karena kan bisa jadi dia misalkan sampling di tempat perairan yang sempit gitu kan. Kalau dia mau batasin 5 kilo, Ranograti kayak 5 kilo udah habis lah ujung ke ujung. Orang cuma sekota aja danaunya. Beda kalau dia di ini sampling di Danau Toba. Itu ujung ke ujung beda-beda beda kota itu. Udah beda apa? betul, Udah betul. beda kabupaten lah. Kan begitu kira-kira. Jadi kalau menurutku sih untuk standarisasi susah, tapi kan di sana ini kan upaya peneliti untuk apa ya supaya terbuka pada artian biar bisa menilai satu sama lain kan. Seberapa apa ya seberapa eh, istilahnya seberapa pengen kalau sampling kan tidak mungkin akurat ya cuman kan dengan dia menuliskan metode sampling dia di sana dia bisa ini bisa menunjukkan kalau seberapa keras usaha si peneliti ini gitu untuk menunjukkan data yang akurat gitu kan kira-kira data yang representatif Meskipun di ya bagian tergantung, metodenya gitu loh. mm, meskipun tergantung kejujuran masing-masing ya.
Karena metode Iya, itu memang paling banyak betul. kebohongan kataku itu selain hasil tuh metode. Metode tuh bohong itu. Banyak kebohongan lah. Maksudnya sejauh yang tak lihat ya. Karena terkadang, oh metodenya kayak gini, kita ikuti, gagal. Walaupun banyak faktor ya, tapi maksudku kadang peneliti pun juga apa ya? Karena dia kadang itu menggunakan metode yang sama, Vi. Cuman dia memproduksi paper yang berbeda-beda. Lah kan ya sulit. Akhirnya kan masuk plagiasi nanti kalau semisal dia metodenya itu persis. Akhirnya oke kita ambil, kita modifikasi metodenya dan sebagainya. Akhirnya ketika dia apa dilakukan beda. Iya, iya. Kita Itu gitu kan. Dalam artian kenapa ditulis ini apa? eh, Kenapa metode ditulis tadi kan? Jadi yang pertama kan si peneliti-peneliti lain bisa menilai kan mm, dengan lokasi yang seperti ini. Kira-kira dia upaya dia untuk apa untuk menunjukkan data yang representatif seperti apa kan gitu kira-kira. Jadi mm, karena memang kalau kita ngomong kredibilitas untuk sampling nggak ada ini kan nggak ada belum ada yang bisa menstandarkan gitu. Karena memang mm. secara lokasi juga itu sangat hetero gitu. Untuk menstandarkannya sangat sulit gitu. Kira-kira gitu. Tapi memang menarik gitu. Memang menarik untuk bahasan-bahasan tentang apa ya, tentang standarisasi penelitian itu memang itu. Cuman memang ya kita nggak bisa berharap banyak untuk kemudian memang sekarang ya. Tapi memang ada kayak standar-standar tertentu yang memang sudah ketat. Salah satunya itu kayak bioetik. Bioetik itu ketat. Ada beberapa yang memang harus minta bioetik gitu ya. Artinya bagaimana kita sampling itu juga termasuk sampling. Itu ya apa cara kita kemudian nanti itu memperlakukan hewan, binatang yang kita apa dan lain sebagainya. Itu ini nanti di apa dia di apa diproses seperti apa itu juga spesifik gitu ya. Harus dia kemudian standarnya itu ini itu juga ketat gitu. Salah satunya yang tak tahu itu ya itu tadi apa bioetik kayak gitu. Etika kita kepada hewan itu ada standarnya sendiri gitu ya. Ada timnya sendiri di UB pun juga dia ada tim sendiri untuk bioetik ini. Jadi nggak bisa main-main juga gitu loh. Bahkan itu kalau misal kamu berpikir itu tentang uang, sefahamku dengan dosen-dosen yang tak lihat di Fakultas Biologi saat itu, kayaknya nggak juga. Nggak bisa cuma main uang tuh. Dia kalau mau cut sungguhan. Karena, oh ini dia melanggar ya, kasihan hewannya. Dan apa ya, set, cut. Itu, itu sudah ada standarisasinya. Mungkin seperti itu memang harus ada timnya. Dan memang paling baik dia adalah dari fakultas. Tapi memang sejauh ini aku nggak tahu ya kalau misal ada standarisasi seperti itu. Itu kayaknya hari ini diserahkan pada publikasi-publikasi itu. Jadi kita bisa lihat dari keketatan publishernya itu dalam meninjau tulisan. Itu doang sebenarnya. Kalau hari ini ya, sepi pun melanda. Tiada kata. Oke, Mas. Itu. Iya, tapi memang kita bisa sih sebenarnya. Dengan softs ini, itu sebenarnya kan softs ini kan proyeksinya adalah bagaimana nanti kita berkolaborasi satu sama lain. Kayak gitu. Nanti kita akan jelaskan ya, softs ini mau dibentuk seperti apa. Itu sedikit saja kita akan jelaskan. Nah, itu nanti kita bisa apa ya, bisa ke arah yang kamu maksud standarisasi dan lain sebagainya itu karena nanti kalau memang ini bisa berjalan baik gitu ya memang soft ini akan memiliki ADART sendiri begitu ya jadi lumayan juga gitu ya agak berat nih tapi enggak seberat itu maksudnya nanti kita bisa bahas ada pertanyaan lain kayaknya sudah ya sudah lumayan ini ya sudah lumayan jelas tapi nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan
Teman-teman bisa tanyakan langsung di grup atau PC juga bisa, terserah. Kita akan akhiri untuk sesi bicara terkait publikasi ini yang ternyata saya salah nulis judul gitu ya. Nah, cuman oke lah, kita ini dulu ya. Kami ya maksudnya bukan saya, kami salah nulis judul. Ya itu kesalahan sih memang. Cuman ya ya sudah. Oke, kita akan akhiri untuk pembahasan Bragio apa lempuk ini kita akan lanjutkan habis ini pembahasan tentang soft itu sendiri. Wah, Desi sudah keluar nih. Oke, kita nanti akan rekam lagi gitu ya. Tapi bahas tentang ini ya, sedikit saja. Oke, teman-teman, makasih. Kita tutup dengan doa. Berdoa, silahkan dilanjutkan. Oke, berdoa bisa dijeda dan lanjutkan nanti. Oke, ini kita akan ini ya, akan stop recordnya dan record ulang untuk kita pembahasan di soft ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan live dulu ya, teman-teman.